Terima kasih, kita sudah mengakhiri sesi kedua tentang bagaimana tim Policy Brief dari ARC yang kurang lebih kita bisa mendapatkan 6 pembicara dalam konteks ini. Kita awalnya sudah tahu bagaimana boom palm oil muncul, ekstraktivisme, terus agensi dan aktor, serta relasi produksi, hingga stakeholder dan regulasi, hingga keberlanjutan yang ingin dicapai dari policy brief yang memang ditawarkan oleh tim dari ARC ini. Kemudian usulan-usulan kebijakan kemudian yang ditawarkan berikut dengan prasyarat-prasyarat yang tersedia, itu juga kemudian sudah diutarakan, sehingga sawit rakyat kemana kita berpijak ini akan mendapatkan satu frame yang memang dari awal sudah ditekankan oleh tim brief sebagai yang kuat, mengakar, dan mandiri, tentu saja secara berkelanjutan. Maka dalam sesi selanjutnya, saya ingin masuk ke sesi yang ketiga. Saya mengundang penanggap yang sudah kami undang sebelumnya. Masing-masing penanggap akan kami sediakan kurang lebih waktu sekitar 15-20 menit untuk menanggapi apa yang telah dari teman-teman dari Policy Brief, tim Policy Brief ARC sudah utarakan tadi. Kesempatan pertama saya ingin berikan kepada Bapak Endri Atmo, Pak Atmo. Jadi waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Atmo untuk menanggapi tim dari Policy Brief tersebut. Terima kasih. Silakan Pak Atmo. Ya baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat dan sukses atas kerja keras dari tim ARC yang sudah membuat policy brief yang komprehensif, kompak, argumentatif, ya, dan disertai dengan idealisme yang tinggi. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu ikhtiar yang bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, gitu. Mengapa saya katakan begini? Karena ya usaha rakyat atau disebut juga sebagai koperasi ini kan kalau menurut PBB ini kan sudah mengakui sebagai satu gerakan otonom untuk menolong diri sendiri ya melalui kerjasama antar warga ya. Jadi artinya menjadi sebuah intangible heritage. Nah, tinggal sekarang bagaimana pengakuan PBB itu bisa kita implementasikan di negeri ini. Karena walaupun sudah dijadikan sebagai bagian dari konstitusi, sampai hari ini koperasi masih belum terlihat ya unjuk giginya. Bahkan banyak kritik yang mengatakan justru lewat banyak policy, regulasi, dan politik ekonomi pemerintah, ini koperasi malah justru lebih banyak dikikis ya, karena banyak intervensi sampai ke dalam, banyak aturan-aturan yang mestinya bisa muncul dari dalam koperasi itu sendiri, tetapi justru malah diintervensi oleh pemerintah begitu rupa. Gitu. Dan ini mengingatkan kita kepada KUD yang dulu diberikan semacam fasilitas istimewa, begitu rupa, ya, tapi begitu kita masuk era reformasi, habis semua yang namanya KUD itu. Nah, baik, pertama-tama kalau kita bicara tadi ya, usaha untuk membangun usaha rakyat yang mandiri, yang dalam hal ini memilih sawit sebagai bidang komoditinya begitu. Saya tidak tahu seberapa jauh sudah dilakukan semacam kajian apakah sawit ini masih menjadi sebuah komoditi yang prospektif ya, yang bakal terus ada atau masih ada di dalam satu era sawit boom ya. Apakah justru sebetulnya sekarang sudah mulai kendor atau bagaimana? Apalagi sesudah pandemi ini, apakah kira-kira sawit ini masih akan terus menjadi
primadona atau bagaimana. Itu yang pertama, sehingga kalau kita memilih sawit itu juga sudah sampai berpikir ke arah itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu seberapa jauh juga kalau kita punya ide, gagasan untuk membuat usaha sawit mandiri, sawit rakyat yang mandiri, itu bisa menjadi satu pilihan bagi usaha proses pembebasan, ya, proses kelahiran dari satu upaya rakyat membebaskan dirinya, memerdekakan dirinya dari kekangan, ya, dari jebakan, dari kerangkeng yang justru selama ini membekap dia, begitu. Itu juga harus dipastikan karena kita tahu bahwa tentu mereka dengan menghadapi begitu maraknya, ya, perkebunan besar sawit, ya, baik swasta maupun negara, BUMN, itu mereka sudah ada cara sendiri itu untuk melakukan resiliensi, ya, memitigasi, meresiliensi, mengadaptasi agar mereka tetap bisa survive, ya, sehingga dengan begitu mereka sudah ketemu itu zona nyamannya dan zona amannya, sehingga kalau dia harus digugah, harus shifting lagi, harus bergeser lagi, itu seberapa jauh mereka masih menyediakan dirinya, begitu. Yang saya khawatir karena apakah momentum, ya, apakah momentum untuk menggerakkan, ya, petani-petani rakyat ini untuk berikhtiar kembali lagi memperjuangkan usahanya dari awal, ya saya nggak tahu nih dari awal atau dari apa begitu, untuk menciptakan semacam koperasi tadi itu, apakah ini bagaimana momentumnya ini bisa dinyatakan ada dan bisa dipelihara dan bahkan diperkuat, ya. Yang ketiga, kan sebetulnya dengan maraknya perkebunan besar sawit ini kan sudah memporak-porandakan sistem livelihood di desa, ya. Sistem livelihood di desa itu sudah tergerus, ya. Karena apa, ya? Karena tadi perubahan land use, land change, akhirnya mereka tidak ada pilihan lain kecuali terintegrasi kepada sistem perkebunan sawit itu sendiri, entah itu sebagai kliennya, entah itu sebagai buruhnya, entah itu sebagai kaki tangan dan macam-macam. Ya. Tapi artinya mereka sekarang sudah berada juga dalam sistem terintegrasi dalam sirkuit sawit, dan jangan-jangan yang tadi itu yang saya khawatirkan, semula mereka ada di dalam sistem livelihood yang merupakan petani merdeka, merupakan petani yang independen, ada entrepreneurship juga di situ, tetapi karena kemudian tergerus oleh masuknya perkebunan besar sawit sudah beberapa dekade ini, ya, lalu menciptakan mereka menjadi orang-orang yang kemudian tidak terbiasa lagi menjadi petani yang independen, yang otonom, ya, karena sudah terjebak dalam sirkuit sawit itu sendiri, tetapi hanya sebagai orang-orang yang menjadi klien, ya, menjadi kuli, menjadi orang upahan yang kehilangan jiwa entrepreneur, kemerdekaan, independensinya tadi, ya, sehingga ketika kemudian muncul satu ide yang membuat mereka harus punya semangat perjuangan lagi untuk kembali lagi berkiprah sebagai petani yang otonom. Nah, ini persoalan tadi yang saya sebut tadi, momentumnya bagaimana kita merumuskan dan memaknai momentum itu, ya, itu menurut saya jadi krusial juga, begitu. Nah, seperti yang tadi saya sudah sebut,
Dengan begitu menjadi penting buat kita seperti apa pintu masuk ya untuk menjadikan usaha sawit rakyat mandiri tadi itu menjadi suatu proses pembalikan dari satu krisis yang itu sudah harus disadari oleh mereka, atau kalau belum sadar ya kita coba sadarkan begitu, bahwa ada krisis besar di kampung mereka, di desa mereka, di perkebunan mereka, dan itu mesti kita balikan ya, di tengah arus besar kapitalisme, di tengah-tengah arus yang sudah menjebak mereka hanya sebagai klien saja begitu. Nah, itu harus menjadi satu proses edukasi tersendiri, ya, proses pembebasan, proses penyadaran yang sudah harus diberikan dulu sebelum kita kemudian menawarkan satu usaha sawit rakyat yang mandiri tadi itu. Nah, ini kan berarti kan diperlukan satu proses konsolidasi, ya. Konsolidasi yang itu juga pemetaannya juga mesti harus cermat gitu ya. Artinya siapa sebetulnya orang-orang yang punya potensi untuk masuk dalam gerakan ini. Ya, kalau saya sebutin sebagai gerakan ya, jadi tidak sebatas sebuah entitas ekonomi belaka, tapi ini satu gerakan sosial ekonomi begitu. Ya. Nah, siapa sebetulnya orang-orang yang masih ada semangat ya, untuk berhimpun di situ dan relatif genuine ya. Jadi bukan orang-orang oportunis yang kemudian mencoba melihat ada pintu lain yang barangkali di situ saya bisa mendapatkan keuntungan. Nah, itu yang mesti kita coba perhatikan dengan baik begitu di dalam proses konsolidasi tadi begitu. Dan seberapa jauh juga kita bisa melakukan sebuah proses penyadaran diri ya di kalangan mereka itu untuk bisa melihat apa yang tadi diungkapkan dalam proses brief tadi itu sebagai pintu jalan keluar ya, dan roadmap-nya menjadi seperti apa ya, trajektorinya kayak apa, sehingga mereka dengan melihat arah ya, trajektori tadi itu, lalu mereka bisa mengkalkulasi pada diri mereka sendiri ya, ini satu yang reasonable, apakah ini sesuatu yang masuk akal, apakah ini sesuatu yang memang menjanjikan, ya, atau ini masih berupa sebuah mimpi indah saja, misalnya begitu. Ya. Ini yang patut dijaga. Dan dalam proses konsolidasi itu sendiri juga menjadi penting buat kita untuk memilah-milah mana yang masuk dalam kategori pembonceng gelap, ya, free rider, ya, yang barangkali bicaranya lebih hebat, barangkali menampilkan dirinya sebagai pejuang juga lebih hebat barangkali, ya. Tapi sebetulnya tidak lain mereka adalah para pembonceng gelap yang justru akan merusak pada waktunya nanti. Ya, jadi trajektori, ya, tenggang waktu, ya, durasi berapa lama ini proyek bersama ini bisa diwujudkan itu menjadi penting, dan lalu parameter setiap tahapannya itu menjadi seperti apa. Nah, barangkali tadi saya juga belum lihat tuh, apakah ada nggak sih studi-studi koperasi perkebunan di tempat lain ya, sebagai satu benchmarking ya, satu usaha membanding, apakah di kita pernah ada satu studi koperasi perkebunan yang masuk dalam kategori success story, yang dari situ barangkali bisa diambil banyak pelajaran begitu. Atau ini masih menjadi sebuah ide yang awal ya, volunteer yang justru malah menjadi sebuah trendsetter, atau sebetulnya sudah ada atau belum gitu. Tadi saya belum melihat usaha-usaha yang pernah dilakukan oleh tim ini untuk melakukan sebuah benchmark begitu. Sementara itu dulu, terima kasih. Halo? Halo, ya. Oke, terima kasih. Dulu. Ya, terima kasih Pak Mo atas masukannya. Ya, baik, sama-sama. Cukup panjang.
Ya, terima kasih dari teman-teman. Kita coba masuk ke penanggap lainnya dari Pak Mizuno. Apakah Pak Mizuno masih ada? Ya, ya, masih ada. Ya, ya, ya. Ya, Halo, halo. Halo? Ya, ya, Anda masih ada. Halo Pak Mizuno? Ya, ya, oke. Aman, aman, aman. Nggak Mangga, banyak ya. diantos Pak. Ya, ya, nyariusnya. Oke. Mangga. Oke, oke. 20 menit ya Pak ya, mangga. Ya, ya, itu udah panjang-panjang susah kita buat gitu. Ya, ini ya, terima kasih ya atas presentasinya. Ini sangat menarik gitu. Saya kagum gitu. Cukup itu ya, mendalam gitu. Cuma itu memang Pak Dianto juga pertama bilang petani bilangnya cuma 20 tahun kayaknya habis 20 tahun masa bodoh tanah ini jadi gimana gitu-gitu itu memang kenyataannya begitu itu jangan biarkan gitu kalau perhitungannya petani sih tidak terserah dia biarkan tanahnya rusak tapi kalau secara nasional kalau tanah yang tanam sawitnya sekarang jadi gitu jadi gimana gitu ya Indonesia jadi gimana 20 tahun lagi semua jadi petani semua yang kerja di sektor informal atau semua gitu kita nggak mungkin lah gitu ya jadi jangan biarkan kondisi seperti itu gitu ya jadi pantaslah ini kalau usulannya dari ARC mikirkan kelestarian ekosistemnya gitu ya gitu. Ya, jadi ini dari segi itu pentingnya masalah gambut gitu ya. Kenapa enggak subur ya? Kalau sekarang perluasan sawit itu yang begitu luas itu memang tanah yang masih tersedia untuk sawit itu di mana gitu-gitu memang banyak di gambut. Kalau penanaman sawit di atas gambut itu memang bikin masalah apakah degradasi, kebakaran dan memang ada seperti moratorium penanaman sawit dari pemerintah. Tapi itu sih menyangkut soal HGU-nya gitu ya. Jadi kalau penanaman sawit rakyat atas gambut itu susah dikendalinya. Ya, jadi itu kalau petani niat memang nggak ada niatnya jeleknya mungkin niatnya kalau istilahnya sawit rakyat itu ada nilai positif gitu nilai positif itu pasti ada ya tapi kalau itu dilaksanakan atas gambut luar dugaannya luar nilainya baik apa saja ya itu memang mengakibatkan kerusakan gambutnya gitu apakah degradasi nanti kebakaran karena sawit tidak bisa tumbuh atas rawa gambut jadi gambut harus dikeringkan jadi perkebunan pun 70 cm permukaan airnya ya permukaan air untuk sawit itu untuk perkebunan pun 70 cm gitu kalau permukaan airnya bawah tanah 70 cm itu menyebabkan kekeringannya gambut nah itu menyebabkan kebakaran gambut gitu jadi itu saran-sarannya seperti ARC itu hampir semua saya mendukung bagus gitu tapi itu semua di luar gambut atau memang mestinya lebih perhatiin ininya ekosistemnya gitu ya jadi jangan ada 20 tahun lagi tanahnya masa bodoh tidak produksi gitu nggak kalau usulannya ARC itu nggak mungkin lah biarin tanahnya gitu jadi 20 tahun lagi juga bisa tanam lagi apakah sawit ataukah apakah pohon lain gitu harus ada perhitungannya gitu ya gitu jadi sepertinya memang ada penanaman sawit itu ada memang degradasinya ekosistem berarti sepertinya ada ekosistem habisnya minus gitu ya nah itu mesti perhitungkan gitu ya gitu nah jadi itu dan memang bagus sekali Pak Dianto bandingkan sama usaha ini CPO gitu usaha CPO dan usaha sawit raya nah kontribusi biayanya sawit raya itu begitu kecil daripada usaha CPO
Itu memang begitu gitu ya. Tapi kalau mikirnya, Anda mikir apa usaha Oreo Chemical, turunannya sawit itu, memang perbandingannya seperti itu lagi ya. Berarti dunia ini memang apakah Jepang, apakah Eropa, Cina, semua konsumsi sawit. Anak ini hasil olahan dari sawitnya dan memang ada nilai tambahnya. Nah, petani rakyat Indonesia itu nilai tambahnya kecil, dapat nilai tambahnya kecil, apalagi merusak lingkungan gitu. Itu sangat tidak memadainya gitu ya. Jadi tidak memadai bagi petani kecil juga, ekosistem Indonesia juga. Jadi itu pantaslah ada perhatiannya ke arah sana gitu. Jadi memang usulan itu sangat bagus, tapi pantaslah mikirkan ekosistemnya, masalah gambutnya, dan juga kalau mikir global division of labor, memang Indonesia berperan pegang bagiannya sangat rugi gitu ya, ekosistem rusak, nilai tambah yang dapatkannya kecil, itu bagaimana mengubahnya? Sebaiknya ada pikirannya bagaimana mengubah guna ininya ya, guna pembagian kerja global gitu. Ya, kira-kira gitu ya pendapat saya. Terima kasih. Ya, terima Nuhun, kasih Pak. Kong Yudono, hatur nuhun. Ya, Wan Seruna. Ya, saya ingin mengundang kembali untuk penanggap ketiga dari Pak Darsono. Jadi silakan Pak Darsono. Pak Dar, halo. Halo, terima kasih Pak. Masih join. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Menarik juga nih perbincangan hari ini. Jadi gini, di dunia ini sekarang sedang musim demo sebetulnya kan. Amerika ada demo dari pantai barat sampai timur, Eropa dan segala macam demo. Sebetulnya saya menunggu demo di Indonesia sebetulnya. Demo untuk mendukung Israel gitu loh. Saya mulai menyukai Israel ini karena apa ya? Saya lihat-lihat mayoritas bangsa Indonesia itu diam-diam menyetujui, menyukai prinsip-prinsip yang dijalankan Israel. Kira-kira gitu. Saya mulai ragu juga dengan pendirian saya. Kenapa saya tentang pendirian Israel ya? Padahal rakyat Indonesia sebagian besar menyetujui. Kira-kira begitulah. Nah, kenapa saya buka dengan seperti itu? Mari kita lihat. Oke, saya bacakan saja ini beberapa poin saya bikin. Saya nggak tahu, saya agak surprise juga dengan produktivitas perkebunan besar negara yang lebih tinggi dari PBS. Saya nggak tahu, ini masalah data saja, tapi rasanya impresi yang ada di kepala saya itu biasanya PBS lebih tinggi dari perkebunan besar negara biasanya. Tapi kalau punya rakyat memang paling rendah, itu betul. Terus kemudian yang kedua, jadi ada usaha optimal minimal 5 hektar per kakak. Nah ini ada pertanyaan begini, satu kakak itu dapat mengerjakan berapa hektar? Nah kalau satu kakak, kemampuan satu kakak kurang dari 5 hektar, terus siapa yang mengerjakan yang lain? Ini pasti akan menyewa buruh kan, buruhnya miskin lagi. Nah, jadi menciptakan kemiskinan baru. Ini yang saya juga sudah mencoba gimana caranya menghilangkan kemiskinan baru di perkebunan sawit ini. Nah, memang kelihatannya kalau kita berangkat dari luasan saja memang nggak cukup, kelihatannya begitu. Nah, cobalah sekarang kalau kita berpatokan pada 5 hektar, tadi sudah disebut sama Kang Gepeng angka-angkanya ya, tapi saya coba saja, misalnya katakanlah bahwa 1 hektar itu dapat 20 juta per tahun net ya. Kalau 5 hektar itu jadi 100 juta. Kira-kira kan gitu. Nah, kalau per kakak itu ada 4 orang,
Jadi satu orang itu kira-kira dapat 25 juta. Dengan exchange rate yang mau oleh 14.000 lah per dolar, itu pendapatan rakyat Indonesia itu adalah 1.800 lah US dollar dari sawit, kalau dia mempunyai sawit 5 hektar. Nah, padahal pendapatan rata-rata rakyat Indonesia sekarang sudah 4.000. Jadi dengan memiliki sawit 5 hektar itu masih kurang dari separuh pendapatan rata-rata rakyat Indonesia. Kira-kira begitu. Apalagi kalau kurang dari 5 hektar. Nah, memang kemudian menjadi kayaknya nggak cukup deh kalau dari luasan saja. Ini mesti harus ada sumber pendapatan lainnya. Dan saya sepakat dengan agak dikehilirkan nih, mestinya agak dikehilirkan sehingga reforma agraria itu juga mestinya mencakup juga reforma industri primer pertanian. Ya. Jadi industri CPO. Nah, teman-teman yang punya kapital lebih, kemudian punya teknologi, penguasaan teknologi yang lebih baik, organisasi yang lebih baik, kita dorong lebih ke hilir lagi. Jadi petani itu sampai di CPO is okay. Nah ini juga sebetulnya ada hal yang rada ganjel ya, karena ini kan sebetulnya integrasi vertikal kan sebetulnya. Kalau integrasi vertikal ini ya di satu sisi untuk kasus ini saya setuju lah untuk kasus, tapi untuk kasus yang lain saya mungkin tidak setuju karena integrasi vertikal itu menciptakan inefisiensi juga. Akhirnya kita harus hati-hati lah di situ ya. Jadi nah ini sayangnya politik ekonomi pemerintah itu nggak pernah jelas. Ini mau diarahkan kemana sih, pertanian itu mau seperti apa, itu nggak pernah jelas. Jadi ya sak dadi inilah kalau bahasa Jermannya, kira-kira gitu. Nah itu merespon butir, kalau di laporan itu butir 132, 133 lah kira-kira begitu. Jadi gimana sumber pendapatan petani itu diperluas sampai kepada industri primernya. Kemudian di butir 131, ini soal koperasi dan korporasi. Well, indah ngomong koperasi itu, indah sekali, semacam-macam. Tapi ada syarat utamanya, koperasi itu salah satu aja, keanggotaannya terbuka. Keanggotaannya terbuka. Jadi kalau kita mau mendaftar sebagai anggota, nggak bisa ditolak. Nah kalau sekarang ada sudah mencapai luasan optimal, let's say sudah mencapai luasan optimal. Terus kemudian ada berbondong-bondong orang ingin bergabung, nggak bisa ditolak. Itu menjadi tidak optimal lagi loh. Jadi tidak efisien lagi loh. Nah sehingga untuk mencapai efisiensi, ketika masih kecil oke lah, kita masih kalau dalam bahasa ekonominya, jargon ekonominya itu masih increasing return skill, oke, masih menampung. Tapi begitu sudah mencapai optimal, masih ada orang yang berminat, mau masuk nggak bisa ditolak karena keanggotanya bersifat terbuka, menjadi tidak efisien. Nah, ini yang repot di koperasi. Kan intinya sebetulnya kita itu ingin keadilannya, toh, bukan soal koperasi atau korporasinya. Nah, justru dengan korporasi itu lebih fleksibel sebetulnya, efisiensinya mudah didapat. Sekarang gimana mengadres keadilannya? Ya jangan ada yang mempunyai saham yang ngontrol lah, kita bagi rata lah, mungkin kayak gitu yang bisa dilakukan. Nah ini kajian koperasi itu banyak sekali ya, mulai dari Pak Panek, banyak sekali. Tapi yang saya ingin tahu itu sebetulnya kajian koperasi dari orang yang dari orang yang berangkat dari koperasi itu nggak pernah ada, kecuali Pak Panek dari Polandia dari Yugoslavia, yang kemudian pindah ke New York. Semua kajian koperasi ekonomik ya itu dari lawannya koperasi gitu loh. Ya pasti aja koperasi jadi jelek kan. Nah tapi saya mencari yang kajian ekonomi dari orang yang betul-betul membela koperasi nggak ada juga. Yang ada retorika mulu. Nah ini yang disayangkan ya. Jadi gampangnya gini lah, koperasi itu kalau yang dikejar kan SHU, sisa hasil usaha. Kalau korporasi laba yang dikejar, kira-kira begitu kan. Nah itu kalau dianalisis kurva supply dari koperasi itu dari atas ke bawah
gitu loh, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan gitu. Jadi mestinya dari kiri bawah ke kanan atas, ini dari kiri atas ke kanan bawah, sehingga kalau terjadi harga naik, apa yang respon koperasi itu malah mengurangi produksi. Jadi lucu. Nah, ini yang yang terjadi dengan koperasi dan sulit untuk melakukan efisiensi. Oleh karena itu saya lebih menyarankan sudahlah korporasi saja, cuman sekarang diatur gimana pembagian labanya itu lebih adil. Yang orang menggembar-gemborkan koperasi pertama di Rothschild UK itu dulunya adalah buruh-buruh yang bekerja, kemudian karena mulai tergusur oleh industrialisasi, oleh mesin, mereka menjadi upahnya tertekan, akhirnya keluar mendirikan perusahaan sendiri, beberapa orang, dan menjadi kaya. Kayanya itu bukan karena koperasinya, karena dia menjadi industrialis, cuman dibagi rata, kira-kira gitulah ini. Nah kemudian, saya setuju nih, butir 22 itu memang perlu dibentuk layanan informasi petani sawit mandiri. Sebenarnya kami sudah coba menggagas dengan teman-teman gimana caranya supaya petani itu ketika ingin mendapatkan informasi, petani maupun calon petani ingin mendapatkan informasi itu adalah tempat yang bisa ditanya dan dapat menjawab dengan cepat. Ini masih dalam brainstorming macam-macam kayak begitu, belum sampai ini, tapi kira-kira ini kebutuhan ini memang perlu, ini ada semacam pelayanan pelayanan center untuk petani mandiri ini. Kemudian prasyarat 1 dan isu 3, ini soal legalitas lahan. Nah, ini yang saya maksudkan itu. Sebetulnya yang disebut kawasan hutan itu juga belum ada sebetulnya di luar Jawa ya, yang memenuhi undang-undang dulu Undang-Undang Nomor 567, baik kemudian Undang-Undang 4199, khususnya pasal 15. Ini sebetulnya kalau mau dicermati betulan nggak ada yang disebut kawasan hutan ya secara legal. Nah ini kok menjadi ada, yaitu karena kita mendukung prinsip Israel. Jadi kawasan hutan menjadi ada. Coba kalau kita menentang prinsip Israel, kawasan hutan nggak ada karena memang nggak legal itu. Jadi dengan menyebut kawasan hutan, artinya bapak-bapak itu sebetulnya pendukung Israel. Saya tahu 1, 2, 3, 4. Itu kira-kira Bapak. Jadi pemimpinnya. Jadi, nah kemudian itu harus kita ubah lah anunya itu. Jadi marilah kita marilah kita bernegara dengan benar. Ini ada undang-undangnya, mari kita jalankan undang-undang itu. Bahwa undang-undang itu salah ya mari kita ubah. Jangan undang-undangnya bunyinya apa, kita menjalankannya yang lain lagi. Kemudian untuk usulan kedua, ini masalah PKS. Ya, masalah PKS yang ada di sekitar. Jadi begini, jadi yang ada sekarang itu kan PKS dimiliki oleh PBS yang certified RSPO. Nah, mereka ini juga menghadapi dilema, mau nggak ditampung petaninya marah, dan banyak yang marah dan membakar juga. Ditampung, kena sanksi dari RSPO karena menampung yang nggak jelas. Nah, ini memang ya solusinya adalah perlu PKS khusus yang menampung ini sawit mandiri ya, yang tidak bersertifikat lah. Nah ini lagi-lagi politik ekonomi pemerintah ini yang seharusnya jelas di sini. Nah berkali-kali saya mengusulkan seperti itu, berilah kesempatan untuk ada PKS yang tanpa kebun. Argumennya selalu nanti nggak bisa begitu, nggak lestari, kayak gitu loh. Padahal dari segi ekonomi kalau ada PKS yang bebas, dia akan mencari TBS dengan menaikkan harga. Nah, jadi akan terjadi persaingan. Akhirnya nanti TBS itu akan menemukan harga yang sesungguhnya. Tapi kan karena integrasi vertikal nggak akan terjadi itu harga TBS yang kompetitif efisien nggak terjadi. Nah, ini kelemahan dari integrasi vertikal. Tapi dalam perdebatan itu saya kalah. Jadi yang tetap harus bahwa yang boleh mendirikan PKS itu adalah yang punya kebun, kira-kira begitu. Nah, kemudian butir 32, ini soal emisi. Udahlah, begini ya, ini cerita tentang ekologi lingkungan ini begitu menakutkannya.
Ya, ini kan tanaman apa ya? Tanaman monokultur. Tanaman monokultur. Oh, isunya macam-macam. Di tempat lain itu sudah 3 generasi loh. Apa itu? Sudah 3 siklus. Ya, sawit itu diusahakan. Nggak terjadi apa-apa itu. Kira-kira seminggu yang lalu juga di Fakultas Kehutanan IPB debat soal ini kan bahaya satu monokultur ini. Kalau kena outbreak habislah kita. Saya tanya, coba sekarang sebutkan, pernah nggak terjadi outbreak selama sampean itu hidup di jati, di mahoni, di pinus? Nggak bisa juga menyebutkan. Jadi cuma dongeng aja itu. Bahwa sekali-sekali gedung tinggi itu roboh, iya, salah konstruksi. Tapi jangan kemudian ada gedung tinggi roboh, orang dilarang membangun gedung tinggi. Nggak kena juga. Jadi bahwa ini terjadi apa? Sekali-sekali terjadi kena wereng, ya iyalah. Tapi beberapa tahun ini kan nggak terjadi juga. Jadi ya high return, high risk itu biasa lah. Nah ini kalau kita ngomongin emisi, coba lihat pendapatan Indonesia di tabel 1 itu. Pendapatan Indonesia itu kan baru 4 ribuan, emisinya juga baru 2 ton. Lah orang lain itu emisinya udah belasan ton. Terus kok kita ikut-ikutan tuh mau ngapain kita ini? Antara emisi dengan pendapatan dengan GDP itu korelasinya tinggi sekali. Itu bisa 90% lebih itu. Jadi kalau selama ini untuk memisahkan mendekapel antara emisi dengan income itu masih jadi pertanyaan besar. Jadi kalau kita ingin menurunkan emisi, mau nggak mau income pasti akan turun juga, akan terhambat juga. Nah ini apa iya Indonesia yang masih 4.000 ini akan ikut-ikutan berperanan dalam menekan emisi? Ya ini ya jangan gagah-gagahan lah. Yang apa? Ya tapi gimana nggak gagah-gagahan? Masa miskin nggak boleh gagah kan boleh aja sebetulnya ya nggak masalah. Terus kemudian nomor butir 3 sampai butir 35. Sebetulnya konflik tenurial itu antara siapa dengan siapa? Ini juga seringkali konflik tenurial antara siapa dengan siapa. Kebanyakan yang disebutkan adalah antara rakyat dengan pemerintah. Lagi-lagi pemerintahnya siapa? Kehutanan juga. Gitu. Nah sebetulnya kan ini kan pemerintah, rakyatnya mau mengusahakan, mau memproduktifkan. Terus apa keberatannya? Kok begitu keberatan pemerintah itu dengan memberikan sesuatu kepada rakyatnya? Kok tadi dari opsi-opsi ini tadi kan kok masih lebih memilih yang 3 juta sekian aja diambil dari itu kan artinya pemerintah menghadapi perusahaan masih proses pengadilan terus kemudian kalau berhasil dibagikan ke rakyat. Loh, uang di tangan pemerintah itu banyak sekali, kenapa kok harus cari lawan dulu, lawan korporasi kemudian baru dibagikan? Yang ada di kantongnya aja dikasihkan selesai. Kalau memang ya masalahnya adalah kenapa kok pemerintah enggan melakukan itu. Nah ini yang jadi masalah. Pemerintah yang mana? Sebetulnya nggak semua pemerintah juga. Ada bagian pemerintah yang enggan. Nah kemudian muncullah PS lah segala macam. PS ini apa? Dari dulu juga sudah ada. PS ini kan dulu hutan bagus dikasihkan ke perusahaan swasta besar. Diambil kayunya. Hutan sekarang rusak dikasih ke masyarakat untuk nanamin. Ini kan tanam paksa sebetulnya. Tanam paksa gaya baru lah. Nah ini menurut saya opsinya itu kalau tadi opsi 1 katanya paling tinggi, menurut saya kurang tinggi. Jadi opsi 0 kalau saya, opsi 0-nya itu begini, sudahlah kawasan hutan produksi itu hilangkan saja, masukkan sebagai kawasan budidaya, jagain yang namanya kawasan hutan lindung dan hutan konservasi itu kita jagain. Saya tidak mengatakan bahwa hutan produksi tidak boleh ada. Enggak masalah kalau orang memang lebih makmur, lebih sejahtera dengan berusaha kehutanan, ya monggo. Tapi enggak usah diatur-atur, ini harus kehutanan, ini harus sawit, ini tidak perlu, biarlah.
masyarakat yang menentukan. Jadi pada satu level itu ditentukan secara politik, kawasan konservasi dan lindung, kawasan budidaya. Jadi kawasan lindung, budidaya itu secara politik, given. Selebihnya di kawasan budidaya itu mau disolidar itu market mechanism. Jadi jangan dipertentangkan antara market mechanism dengan political mechanism. Ini beda ranahnya ini. Yang ini secara politik, setelah itu silakan masyarakat mendaya gunakannya. Mau sawit boleh, mau yang lain juga boleh. Yang penting tanah itu produktif. Yang sekarang terjadi ini kan nggak boleh diapa-apain. Ada berapa juta hektar terlantar. Menelantarkan tanah itu tanpa izin di Indonesia. Bayangkan, menelantarkan tanah tanpa izin. Tapi begitu mau memproduktifkan, izinnya berbelit-belit. Cara mikirnya aja kebalik, terus mau sejahtera itu dari mana? Ini yang terjadi. Oke. Kemudian terakhir, ini pertanyaan nakal aja. Sawit dengan pupuk kimia versus sawit tanpa pupuk kimia, mana yang lebih sustainable? Pupuk kimia itu dibuat dari bahan deposit yang pasti akan habis pada suatu saat. Ya, satu. Terus kemudian satuan ideal untuk melakukan sustainability assessment itu apa? Apakah iya setiap kebun petani yang 2 hektar itu di-assess sustainability-nya? Setiap perusahaan sawit yang 2000 hektar di-assess sustainability-nya? Menurut saya kok apa ya kayak gitu. Sekarang kalau kita meng-assess sustainability dari kawasan, dari Taman Nasional misalnya, atau hutan lindung misalnya, kan nggak sustainable juga, nggak bisa menggaji dirinya sendiri. Kalau nggak sustainable, terus mau ngapain kita? Nah, menurut saya nggak cocok kalau assessment sustainability itu pada unit yang kecil-kecil kayak gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu bentuknya seperti apa, mungkin eco-region atau apalah, saya nggak tahu. Tapi pastilah nggak sekecil itu mestinya kalau kita mau mengakses sustainability-nya. Begitu kan, Kepeng? Atur nuhun. Ya, atur nuhun. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dar atas komentarnya. Ngeri-ngeri sedap gini Pak Dar ya. Oke, saya selanjutnya ingin mengundang kepada pihak Spos Kehati, Bapak Irfan Bahtiar, untuk bergabung bersama kami untuk memberikan tanggapannya. Ada. Apakah ada? Bapak Irfan Bahtiar? Ada, tapi tanggapan Spos Indonesia akan disampaikan Pak Heri Santoso. Karena sudah Ada, terima kasih Pak. Silakan Mas Heri. Tes, Mas Heri, Mas Heri, Nah, silakan. Oke, bisa dengar? bisa, Mas Heri. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, di sini ada 4 personal atau 5 personal di Kehati. Saya akan ambil 1/4 sajalah. Nanti teman-teman akan bisa menambahkan, ya kan? Gak enak kan melakukan akumulasi di sini. Baik. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa saya kira saya senang dengan tone secara keseluruhan ini adalah industrialisasi pedesaan sebetulnya. Topik yang sedang dibicarakan oleh banyak kalangan bahwa saya kira ini menjadi penting untuk mendorong proses-proses produksi di daerah frontier area atau di daerah-daerah pedalaman. Nah, dalam konteks ini, sejauh ini memang saya lihat pemerintah seperti tidak punya kartu mengatasi produksi agrokomoditas yang sebetulnya sudah berjalan sangat lama di daerah pedalaman. Contoh saja kopi lah. Kopi ini sudah sejak lama sekali menjadi agrokomoditas yang diproduksi oleh kalangan masyarakat pedalaman. Tapi dibiarkan ya begitu sajalah. Tidak ada proses konsolidasi, tidak jelas arahnya mau membangun kelembagaan seperti apa. Bergeser sedikit ke arah karet. Sama, karet sampai dengan hari ini juga masih terpencar-pencar, masih terpecah-pecah dan tidak ada konsolidasi kelembagaan produksi karet seperti apa. Kalau mau dilanjutkan sampai ke coklat yang pernah booming di Sulawesi dan mungkin bahkan di dataran tinggi seperti kentang. Kalau melihat Dieng, kentang itu sudah jadi industri sebetulnya, tapi pemerintah juga sama sekali tidak punya satu kebijakan yang jelas bagaimana membangun
industri agrokomoditas yang dilakukan atau yang diproduksi oleh masyarakat. Nah, gagasan ini saya kira sudah menjadi diskusi di banyak tempat, bukan hanya terhadap sawit ini. Karena itu saya melihat ada 3 trajektori yang coba diusulkan oleh ARC. Yang pertama dengan melakukan transformasi kelembagaan menjadi apa yang disebut sebagai kelompok usaha bersama. Yang kedua dengan mencoba mendorong penyediaan akses terhadap faktor-faktor produksi yang lebih signifikan begitu. Yang ketiga dari policy brief ini saya melihat dengan land governance atau perbaikan sistem tenur yang ada di daerah pedalaman. Kita tahu produksi agrokomoditas dilakukan di daerah pedalaman yang sangat kompleks dalam konteks tenurialnya. Bukan hanya seperti yang dikatakan oleh Pak SS tadi, antara kawasan hutan yang di luar hutan atau kawasan hutan pun kita belum bisa menjamin proses tenurialnya selesai di sana. Nah, saya mendengarkan apa yang disampaikan Pak Darsono. Saya kira industri yang kemudian dimasukkan ke dalam kayaknya trajektori 1 ya, kalau saya baca tentang pembangunan PKS itu masuk dalam bagian transformasi kelembagaan, mungkin eksplorasinya akan lebih kaya kalau itu dikeluarkan. Jadi trajektorinya ada 4 elemen. Yang pertama adalah membangun transformasi kelembagaan, yang kedua adalah land governance, yang menjadi sangat penting, yang ketiga adalah penyediaan akses produksi, dan yang keempat adalah industrialisasi. Apakah ini terjadi semacam apa yang disebut konsolidasi vertikal tadi, bagaimana antara efisien dan inefisien seperti kata Pak Darsono? Saya kira itu biarkan itu menjadi bahan perdebatan. Tapi bahwa hadirnya industri-industri di tingkat pedesaan yang dikelola oleh masyarakat, sederhana saja karet lah. Masa dari zaman dulu orang mau jual karet harus pergi ke Medan dari ujung sana. Orang mau jual mengolah kentang harus jalan ke sana, mau mengolah yang lain-lain. Jadi kalau 4 elemen itu bisa menjadi satu trajektori bagi proses pembangunan industriali agrokomoditas rakyat, saya kira akan sangat menarik. Itu pandangan saya secara umum terhadap 3 trajektori yang saya mencoba mengusulkan, dipilah industrinya menjadi diskusi yang keempat, sehingga diskusinya menjadi sangat kaya. Kekhawatiran Pak Darsono barangkali bisa dieksplor di sana, apa keuntungan dan kerugiannya, potensi dan seterusnya. Nah, saya akan masuk satu-satu, mudah-mudahan waktunya cukup, tentang transformasi kelembagaan. Saya kira transformasi kelembagaan menjadi apa yang disebut kelompok usaha bersama ini tidak sepenuhnya baru juga. Saya ingat bagaimana Fakultas Kehutanan UGM pernah menginisiasi tentang unit manajemen hutan rakyat. Idenya sama. Bagaimana produksi kayu rakyat yang sangat terpencar-pencar dan menjadi berbasis pada small plot yang tidak efisien dan cenderung melestarikan kemiskinan begitu. Sama manajemen hutan rakyat. Dan kemudian saya kira Spos Kehati juga pernah berinisiasi, entah selanjutnya nanti Pak Irfan bisa mengklarifikasi. Di Kota Waringin Timur saya kira gagasan untuk membangun unit manajemen, bahasanya dengan bahasa lain Kang Kepeng, unit manajemen sawit rakyat ini juga pernah menjadi bahan diskusi yang sangat kuat. Di atas kertas saya kira itu sangat rasional, sangat logik dan seterusnya, tapi kalau melihat pengalaman bagaimana PKHR, Pusat Kajian Hutan Rakyat, membangun unit manajemen ini, faktanya tidak sederhana, karena disparitas di tingkat lapangan juga sangat besar, terus berkaitan dengan orientasi bisnis usaha, dan seterusnya juga tidak cukup mudah untuk dikonsolidasikan menjadi satu kelembagaan bersama. Kalau pilihannya adalah koperasi, saya kira Pak Darsono sangat bagus tadi sudah memberi catatan-catatan tentang itu. Di beberapa tempat saya kira juga koperasi sudah terbangun, tapi juga apa yang dicita-citakan seperti kelembagaan usaha bersama belum muncul. Satu hal yang menarik, saya pernah melihat proses konsolidasi lahan dan produksi di plot-plot kecil di Pengalengan untuk pertanian kentang ini cukup berhasil. Dilakukan oleh anak-anak petani sendiri dengan menggunakan mekanisme pasar seperti yang disampaikan Pak Darsono sebetulnya. Dalam hitung-hitungan rasional, produksi kentang berdasarkan plot kecil ini tidak efisien, terus mereka membangun satu CV bintang, lupa saya namanya, bintang merah atau apa, ya agak kiri-kiri dikit gitulah. Bintang apa namanya begitu,
dan cukup bagus hasilnya. Anyway, saya ingin memasukkan satu poin yang belum disinggung di sini untuk melihat perkara ini eligible atau tidak, itu tentang BUMDes. Apakah ini bisa menjadi peluang kira-kira untuk melakukan konsolidasi kelembagaan? Karena di beberapa tempat diskusinya mengarah ke sana. Kenapa tidak BUMDes menjadi salah satu salah satu elemen yang bisa mengkonsolidasikan di sini. Nah, mungkin itu bisa dilihat untuk meskipun kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Itu poin pertama ya. Jadi poin pertama saya kira bahwa BUMDes mungkin bisa menjadi satu parameter untuk coba dilihat, didiskusikan. Dan yang kedua, pengalaman-pengalaman yang sudah ada mungkin bisa dibuka kembali. Ada OBHIR sebetulnya bagaimana mengkonsolidasikan sawit rakyat di Sumatera Utara saya kira ya. Itu mungkin juga bisa dibuka kembali antara. Jadi Pak Atmo sebetulnya mempertanyakan antara iya dan tidak. Menarik challenge Pak Atmo. Dengan begitu apakah menjadi petani independen atau petani yang tergantung dan seterusnya. Itu poin satu. Poin yang kedua berkaitan dengan konsolidasi, bukan konsolidasi lahan, berkaitan dengan perbaikan tenurial atau land governance yang coba didorong. Nah, saya kira ini juga sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa tahun lalu saya kira Bappenas sudah mengusulkan angkanya bahkan 35 juta yang kalau mau dilepas saja karena fungsinya sudah tidak ada fungsi hutannya sama sekali. Di situ sudah ada pasar, sudah ada mall, pom bensin, salon dan seterusnya. Nah, kenapa tidak gitu? Dan itu lebih produktif Pak Darsono dibandingkan dengan tanam hutan. Tapi kan ada yang nggak suka Pak gitu kan. Ini persoalan sederhana, ada yang tidak suka dengan itu. Dan kalau kita melihat dari mana sebetulnya si angka 35 juta setelah ditelisik ternyata itu dari hasil inventarisasi IP4T Pak. Hasil dari IP4T itu datanya sekitar 34,7 sekitar hampir 35 juta. Kawasan hutan sudah berubah fungsi dan tidak lagi produktif, tidak lagi berfungsi sebagai hutan. Kenapa tidak untuk didorong dilepas ke sana? Nah, tapi persoalannya mungkin yang perlu menjadi diskusi agar diskusinya mungkin lebih bernas. Beberapa kebijakan yang naga-naganya mau menyelesaikan sawit di dalam kawasan hutan atau sawit rakyat yang secara tenurial masih kompleks bermasalah dan seterusnya. Itu dari sekian kebijakan yang ada nampaknya seperti yang dikatakan tadi itu tidak real gitu. Jadi bahkan saya mengatakan deadlock. Jadi skenarionya sebetulnya penyelesaian sawit rakyat itu deadlock. Mari kita lihat satu-satu. Inpres 8 tentang moratorium berujung pada PP 60 kalau tidak salah draftnya, nanti Pak Irfan bisa menambah. Dan PP 60 yang diatur untuk diselesaikan itu sawit perusahaan yang di dalam kawasan hutan atau persoalan land governance pada sawit-sawit di frontier area. P88 tentang PPTKH penyelesaian penggunaan tanah di dalam kawasan hutan. Clear bahasanya, bahkan di dalam draftnya, di dalam peraturan perundangannya, itu tidak menyebutkan ada kata sawit. Tapi dari para pihak secara kelembagaan clear bahwa Perpres 88 tidak ditujukan untuk penyelesaian sawit di dalam kawasan hutan. Karena dipandang akan bertentangan dengan Undang-Undang 13 2018 gitu. Konon kabarnya. Saya pernah tanya lawyer, mana ada pertentangan? Mas, enggak ada. Di situ enggak ada kata-kata. 18 2013 Mas, Wale. 13 2018 ya. Sorry, 18 2013. 18 Kerusakan hutan itu ya? Apa? Ya, tentang Ya, kejahatan hutan itu. Kemudian kalau kita melihat lagi PS seperti yang tadi. PS juga tidak memberi jawaban. Jadi memang eksklusi saya kira yang sedang terjadi dengan kebijakan-kebijakan itu. Jadi mungkin kalau itu bisa diangkat diskusinya jadi bisa lebih tajam sehingga kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kebijakan-kebijakan sumir yang naga-naganya mau menyelesaikan persoalan penggunaan atau produksi agrokomoditas di frontier area atau di daerah pedalaman itu faktanya adalah mengunci mati, saya kira begitu, mengunci mati sehingga tidak ada jalan. Nah, mau dibakar ya bakar aja kali. Nah, saya kira itu menjadi penting dan ini juga sedang didiskusikan. Nah, trajektori yang ketiga tentang penyediaan akses terhadap faktor produksi, saya kira tone-nya sama dengan Pak Darsono saya sih.
seberapa mampu sih pemerintah mau menyediakan bantuan teknis, permodalan, dan dukungan-dukungan faktor produksi untuk agrokomoditas yang diproduksi oleh masyarakat. Contoh sederhana perhutanan sosial dengan BUPSA dan BLU itu pun ya hanya karikatif karena tidak mampu menjangkau semuanya. Nggak ada lah birokrasi yang bisa memberikan servis kepada market, saya kira nggak bisa. Karena itu mungkin perlu didorong bahwa akses terhadap faktor produksi, penyediaan akses terhadap faktor produksi dengan mengikutsertakan pasar di sana. Bagaimana proses mekanisme pasar itu dibangun. Saya pernah coba iseng-iseng berdiskusi dengan para marketplace yang sekarang ini sedang ramai dan ekosistem bisnis digital, bahwa seberapa jauh sih mereka bisa memfasilitasi proses produksi yang dilakukan oleh masyarakat di tanah-tanah yang sudah diredis gitu misalkan. Nah, yang saya di luar dugaan, Pak, kami sudah punya algoritma produknya, Pak. Jadi kalau mereka cocok dengan algoritma produk kami, seluruh faktor produksi kami bisa nanggung. Jadi persoalan bagaimana keuntungan dan seterusnya, nanti kita bisa deal. Standar produksi juga kami nanti ngomong, nah kalau sudah begini, ngapain ada penyuluh? Ngapain ada servis-servis dari pemerintah? Itu malah ngeributi saya kira kalau di situ. Kalau kita ekosistem bisnis digital marketplace bisa masuk ke dalam proses ini dan mereka punya algoritma produknya, mereka punya crowdfunding istilahnya, mereka punya crowdfunding untuk mendanai ini, saya kira trajektori ketiga tentang akses terhadap faktor produksi akan bisa terjembatani dengan baik dan akan lebih kaya. Jadi modernisasi terhadap gagasan industrialisasi pedesaan itu menjadi lebih nyata gitu. Bukan lagi menghadirkan negara di dalam proses produksi yang faktanya malah jerimpung di sana. Nah, yang keempat, kalau memang berkenan bisa dibahas sendiri bagaimana membangun hilirisasi atau industri, karena dari situlah nilai tambah, kata Pak Darsono valid sekali tadi, itu bisa dilakukan. Kalau itu bisa jadi trajektori keempat, wah mungkin ini akan jadi panca usaha tani revolusi hijau yang kedua ini. Bukan lagi di sawah untuk produksi pangan, tetapi untuk produksi agrokomoditas di frontier area. Saya kira itu, mudah-mudahan waktunya masih cukup banyak untuk teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Heri. Terima kasih atas 4 tanggapan berupa 4 trajektori yang memang dimunculkan. Itu akan menjadi usulan kebijakan yang akan dilengkapi oleh persyarat-persyarat selanjutnya yang akan dielaborasi oleh teman-teman nanti di tim perumus ini. Saya kemudian ingin mempersilahkan kepada Mbak Dia untuk memberi tanggapan selanjutnya. Silakan Mbak Dia. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, Pak Darsono, ya ada Pak Mijino juga, ada Pak Asmo. Iya, sebetulnya Mas Heri nggak 25% itu, dia 99% bahasnya. 25% lah susah. Tapi pertama saya bilang sampaikan selamat buat kawan-kawan. Draft policy brief ini sudah bagus mengemas dan kalau ditelisik dalam bagian-bagiannya saya hanya berpikir gini, 39 halaman policy brief ini harus menjadi langkah untuk memberi masukan ke semua pihak karena kondisi saat sekarang kebetulan saya banyak terlibat diskusi di pemerintah, hampir tidak ada pandangan-pandangan baru, solusi-solusi baru terhadap persoalan terutama sawit rakyat dan penyelesaian sawit rakyat yang ada di dalam kawasan hutan. Sampai terakhir pun ini memang masih LHK pun masih sulit sebetulnya untuk melakukan langkah-langkah bagaimana keluar dari persoalan ini dan aware terhadap smallholder. Pertanian apalagi. Sehingga kalau saya melihat ini hampir mengerikan, hampir menjadi jalan buntu dan dibiarkan smallholder menyelesaikan sendiri. Konsep tentang reforma agraria pun saya agak suaranya putus-putus. Saiki? Ora. Oh ya, masih. Kedengaran nggak?
Ya. Kedengeran? Dengar. Ya. Oke. Nah, saya juga cukup kaget kalau kebijakan terkait sawit ini dilempar ke KSP misalnya, kantor staf presiden, karena makin jauh gapnya, karena tidak menyelesaikan, karena ini memang harus masuk kepada kementerian lembaga teknis. Di Kemenko sendiri juga mencoba mencari jalan untuk memastikan bahwa masing-masing kementerian lembaga menyelesaikan melalui rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan. Jadi masukan hasil dari kawan-kawan ini, Kang Gepeng dan kawan-kawan ini, saya lagi memikirkannya bagaimana mengemasnya 39 halaman ini menjadi sebuah policy paper yang tidak lebih dari 5 halaman dan dibaca para menteri. Untuk kaitannya dengan legalitas lahan dan dibaca oleh Bu Siti Nurbaya dengan eselonnya, lalu terkaitan bagaimana perubahan reforma agraria ini bisa dibicarakan bersama, KLHK, pertanian, ATR, dan juga yang bisa menjadi masukan tim di dalam Kemenko misalnya. Jadi saya membayangkannya gimana ya Masnya. Mereka itu kan pemalas membaca. Selain pemalas membaca, mereka juga cukup bodoh untuk membaca skema-skema tadi. Bukan nggak punya waktu, tapi bodoh membacanya. Ya, itu yang aku lihat. Jadi 5 halaman ini mengemasnya lah. Lalu kalau ini menjadi kemasan masukan kepada kebijakan, aku minta kawan-kawan menilainya ini mau memperbaiki kebijakan yang mana, itu menjadi penting. Atau memang perlu adanya dorongan kebijakan baru misalnya. Nah, ini yang mungkin saya pikir bisa dijadikan sebuah rekomendasi dari policy brief ini. Jadi kalau saya selalu membayangkan kalau kita menghasilkan sebuah dokumen policy brief, saya membayangkan siapa yang mau baca atau siapa yang harus membaca, siapa yang harus bacain, gitu. Jadi siapa yang harus kita jadi sasaran pembaca, siapa yang bisa baca, itu siapa yang bacain, gitu. Jadi kalau tadi kawan-kawan menjelaskan satu skemanya, kita yang di sini ya ngikutin runut bacanya terlihat. Dan kalau Mas Dasono bicara, aku bisa paham. Tapi apakah Mas Dasono bicara mereka paham bahwa mereka orang bodoh ya Mas, bodoh untuk mendengarkan. Jadi kalau saya melihatnya gitu, bagaimana ya skema ini bisa terbaca dengan para pemegang kebijakan. Atau juga sekarang ini posisinya juga pada banyak kan lembaga-lembaga, terutama lembaga-lembaga baru orang lama yang bicara di tataran publik. Kan banyak kawan-kawan kelompok, kawan-kawan bukan LSM baru ya, nanti tersinggung kalau bilang LSM baru. Tetapi mereka yang tergabung gitu dalam satu lembaga itu juga bisa membacanya, sehingga mereka pada saat mereka membahas di tataran publik ini bisa terbaca, bisa tersampaikan, minimal mereka bisa menangkap pemikiran ini. Nah, kekacauan dalam kebijakan atau implementasi industri sawit kita kan di nasional lebih banyak yang ngomong daripada yang membereskan di tingkat lapangan. Mungkin saya tambahan itu saya nambahin 5% dari yang 95% Mas Heri. Terima kasih. Sudah cukup. Terima kasih Mbak Dia. Ini masukan-masukan yang tadi masuk dari sudah 5
5 orang penanggap itu menjadi push dan booster sih sebenarnya untuk tim Polisi Brief. Seperti yang tadi Mbak Diah utarakan, sudah akan menjadi policy paper yang mungkin tetap singkat, padat, tadi tetap bisa nonjok gitu ya. Kita akan coba masuk ke sesi selanjutnya sebenarnya tentang diskusi. Kami mengundang di sini 2 orang penanya awal untuk untuk bertanya kepada terutama tim Polisi Brief tentang apa yang sudah mereka utarakan sebelumnya. Jadi silakan kepada para peserta di forum ini untuk mengajukan pertanyaan. Raisen, ya silakan. Unjuk tangan. Oh ya, silakan Mas Tanto. Ya, baik. Terima kasih. Kalau disuruh ngasih tanggapan, saya nggak berani. Disuruh bertanya, baru berani saya. Oke. Iya. Jadi poin saya yang pertama, setelah membaca draft ini, saya sebenarnya sedikit agak surprise ya. Ya, di satu sisi saya mengapresiasi dari upaya tim ARC, meskipun tadi Mbak Hilmi sudah disclaimer bahwa baru pertama kali membuat policy brief ya. Tapi karena saya mengikuti dari 7 penelitian yang dilakukan oleh teman-teman yang lain, saya melihat bahwa ada yang hilang dari naskah ya, atau dari pesan yang dari 7 penelitian yang lain itu. Nah, poin saya yang saya ingin lihat itu adalah yang hilang menurut saya dari awal teman-teman ini menulis draft policy brief ini kan menggunakan pendekatan produktivitas. Nah, kan seperti itu. Produktivitas dan lebih spesifik lagi dengan melihat skala luasan lahan. Nah, ini yang menurut saya agak miss-nya itu dalam konteks ya, di satu sisi logika yang berkembang dari kajian-kajian penelitian yang sudah di 7 peneliti itu kan banyak ngomongin tentang bagaimana terjadinya eksklusi, akumulasi dan segala macamnya. Nah, saya justru berharap sebenarnya dalam policy brief ini bisa merekomendasikan salah satunya misalnya, lalu sebenarnya sawit swadaya atau sawit pekebun sawit rakyat itu yang seperti apa yang karena kalau yang direkomendasikan adalah konsolidasi kelembagaan, maka saya justru melihat itu justru membawa para sawit swadaya itu ke dalam pusaran yang lebih kuat dari tarikan dari boom crop itu. Jadi dia tidak lagi menjadi kalau pinjam istilahnya Pak Amo tadi, sebenarnya kita mau membawa ke pekebun yang merdeka atau independen atau seperti apa. Jadi di satu sisi logika untuk menyelamatkan pekebun sawit rakyat dari pusaran ekstraksisme tadi itu ya, tapi di sisi lain rekomendasi pelembagaan itu justru akan semakin memperkuat keterikatan dalam pusaran ekstraksisme dari industri kelapa sawit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang miss menurut saya adalah dari berbagai prasyarat-prasyarat yang dimunculkan poin-poinnya itu hampir nihil mengungkap tentang aspek-aspek sosial dari kondisi dari konteks sosial dari prasyarat-prasyarat itu. Jadi semua kan kalau lihat apa yang menjadi prasyarat-prasyarat itu lebih mekanistik ya, lebih ke hal-hal yang ekonomis, hitung-hitung ekonomi ya, tapi aspek sosial, aspek kultural atau nilai, kenapa sih misalnya koperasi yang dijadikan benchmark itu aspek sosialnya kurang, kenapa sih mereka kemudian bisa mengkonsolidasi lahan, itu tidak dijadikan prasyarat menjadi satu yang harus juga disiapkan atau menjadi prasyarat utama. Karena bagaimanapun juga kalau kita mengkonsolidasikan pekebun, ya tadi poin Mas Heri juga menyampaikan itu tidak mudah ya. Kalau di konteks unit hutan rakyat ya,
atau di konteks misalnya yang komunitas lain juga tidak mudah. Nah, jadi ada aspek-aspek sosial, ada aspek-aspek kultural yang tidak terungkap ya dalam policy brief ini, meskipun dari riset dari teman-teman yang 87 tadi itu sudah menangkap fakta-fakta itu juga. Saya kira ini penting untuk dimasukkan sehingga tidak semata-mata hal-hal yang bersifat mekanis dan lebih ke ekonomi. Yang ketiga, kalau poin ingin misalnya mengganggu ya, poin mengganggu sistem industri kelapa sawit yang sangat mengganggu pada pekebun rakyat, justru pada poin rekomendasi tentang bagaimana penentuan TBS, harga TBS, ini menurut saya hal yang sangat spesifik dan yang menarik. Jadi kalau misalnya ini dikeluarkan, ini bisa jadi satu policy brief sendiri, policy brief terpisah tentang bagaimana sih seharusnya kebijakan tentang penentuan harga TBS itu. Jadi apa yang teman-teman tawarkan saya kira sangat realistis dan sangat fakta di lapangan memang sangat yang dihadapi dan disadari oleh para pelaku itu sudah ke sana. Cuma persoalannya yang menyuarakan itu belum cukup banyak. Jadi ada produk-produk turunan yang itu sudah marginnya diperoleh oleh perusahaan ya, itu tidak dihitung dalam konteks dalam konteks bagian dari TBS yang jadikan harga oleh kepada petani. Jadi dari yang poin perhitungan harga TBS, reformulasi harga TBS itu menurut saya itu bisa, kalau itu bisa dikeluarkan menjadi satu policy brief tersendiri untuk mempengaruhi kebijakan bagaimana penentuan harga TBS, saya kira itu akan lebih bermanfaat atau lebih mengena ya kepada, karena itu ketika itu bisa dipengaruhi dalam formulasi penentuan harga TBS tentu akan berimplikasi banyak kepada penentuan harga TBS di tingkat pekebun dan seterusnya. Yang kemudian yang terakhir ya tentang data tadi ya, tentang data terutama yang penataan ulang kawasan hutan, yang topik yang terakhir itu kalau poin saya dari paparan di naskah memang cukup clear ya, meskipun tidak bisa juga kita bandingkan apple to apple. Misalnya tadi dari paparan Mas Safik mengatakan bahwa PDB sektor kehutanan itu kecil dibanding sektor pertanian. Nah, ini saya kira kalau dalam naskah sih kelihatan cukup clear ya, bahwa ya memang tidak akan mungkin sebanding karena rumus menghasilkan angka PDB itu kan memang tidak berbeda antara konteks produktivitas di sektor pertanian maupun di sektor kehutanan. Jadi ketika itu dibandingkan ya memang tidak akan apple to apple. Kalau dalam konteks konsep perhitungan PDB yang lain, misalnya menghitung berapa sih kontribusi dari fungsi-fungsi sektor kehutanan itu, tapi itu tidak dimasukkan memang dalam konteks hitungan-hitungan PDB. Jadi menurut saya itu tidak apple to apple kalau ingin disajikan, bahwa karena itu kemudian kita melihat bahwa tidak cukup dari argumen itu mengatakan bahwa sektor kehutanan kontribusinya kecil terhadap misalnya terhadap PDB. Ya memang dari segi rumusnya memang tidak mungkin itu akan selevel, tidak akan mungkin sebanding dengan sektor pertanian. Itu saja Mas Freddy, terima kasih. Ini mungkin akan langsung dijawab atau masih ada yang ingin memberikan pertanyaan? Masih ada yang resen? Oke. Teman-teman dari lapangan. Teman-teman. Mungkin 8 orang. Teman-teman peneliti siapa? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada untuk ininya kami langsung berikan kepada tim Policy Brief untuk menanggapi dari apa yang tadi Mas Tanto utarakan. Silakan. Siapa? Nggak ada. Siapa yang mewakili? Saya aja. Mungkin? Deh. Oke. Saya aja. Oke, Kang Epeng ya, silakan. Oh, Kang Trida, mangga. Oh, Kang Trida?
sedikit saja barangkali dari. Oke, silakan Kang. Terima kasih. Sebelumnya saya sama Mas Tanto tidak berani untuk menanggapi atau karena di sini guru-guru saya semua, Prof. Endriatmo, kemudian nah ini selamat sore juga buat Pak Prof. Endriatmo, Mas Heri, kemudian Pak Mas Irfan, Mas Tanto, juga Mbak Diah dan rekan-rekan sekalian ya. Saya ingin sedikit saja menanggapi karena tugas saya itu di unit produksi tadi bersama. Ya memang kita akui sebetulnya memang ini pertanyaan dari Mas Tanto itu cukup ini ya. Ada mana sih aspek-aspek sosial kemudian kulturalnya. Sebetulnya kalau dalam naskah awal kami juga sudah memasukkan hasil-hasil dari lapangan rekan-rekan itu apa. Cuma terus kami peras lagi dan akhirnya ya begini adanya. Dan itu yang terbaik kami lakukan. Jadi terima kasih itu atas masukannya. Cuma saya ingin menyoroti terkait dengan tadi yang 4 poin dari Mas Heri terkait transformasi kelembagaan. Atau dalam bahasa Pak Amo itu usaha rakyat mandiri. Kalau bahasa kami di situ ditulis di policy brief yang satu ini produksi bersama. Nah itu barangkali yang ingin kami tawarkan seperti apa, karena masalah di pertanian secara umum, termasuk perkebunan di dalamnya adalah selalu produksi dan produktivitas. Baik itu di tingkat petani, kelompok, maupun gabungan kelompok barangkali. Nah sebetulnya ini yang ingin kami tawarkan, hilirisasi tadi ujungnya, seperti apa. Karena itu yang akan bisa meningkatkan kesejahteraan terutama petani sawit rakyat di sini. Betul konsolidasi. Ini juga menjawab dari Pak Sudarsono dan Prof. Amo terkait koperasi dan korporasi. Yang sepanjang pengetahuan saya, korporasi ini yang digagas oleh pemerintah dasarnya adalah kelembagaan koperasi. Jadi di situ adalah ada sisa hasil usaha SHU atau keuntungan dari koperasi itu buat anggota. Nah, barangkali yang paling penting di sini, walaupun pemerintah sudah ada upaya ya sebetulnya untuk memperpendek memperpendek kebijakannya, birokrasi, kemudian menyamakan statusnya koperasi dengan lembaga usaha lain seperti perusahaan, perseroan terbatas, PT dan lain sebagainya, itu adalah salah satu upaya yang bisa kita dorong ya. Kalau kita lihat sekarang pendirian koperasi itu dipermudah ya memang oleh masyarakat, oleh negara dalam ini melalui online submission system. Kemudian perizinan juga menjadi lebih mudah. Nah ini sebetulnya menjadi peluang. Namun memang di dalam korporasi itu masih dibatasi apa saja yang bisa dilakukan. Karena diskusi saya kemarin dengan ada orang koperasi, ternyata memang koperasi itu lembaga yang di atas perusahaan terbatas. Satu sisi, koperasi itu bisa membeli perseroan terbatas misalnya. Jadi bisa saja satu pengolahan hasil sawit itu dibeli oleh satu koperasi. Tapi sebaliknya, perseroan terbatas tidak mungkin untuk membeli koperasi katanya. Itu seperti itu. Jadi usaha ini sebetulnya ada peluang yang besar dengan berbagai hal dan kekisruhan terkait sawit ini. Jadi apa yang kami tawarkan di dalam tabel yang telah disampaikan oleh tadi Mas Sion, sebetulnya bisa kita dorong melalui kebijakan tadi mengenai koperasi yang memang kebijakan koperasi yang betul-betul mendorong usaha rakyat. Itu saja barangkali. Terima kasih. Kita akan lanjut ke Kang Gepeng. Silakan. Ya, pertama-tama penghormatan saya terhadap semua komentar dan masukan dari mulai Pak Amo, Pak Mizuno, Pak Darsono, Mas Heri, Mbak Diah, terakhir Mas Tanto. Saya senang sekali karena ini
memperkaya, juga menemukan beberapa hal yang masih bolong di dalam kajian-kajian kami. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Trida, ini kalau dilihat dari proses awal, dari penyusunan analisa kebijakannya, halamannya lebih banyak. Lalu kemudian diperas sampai sekitar 40 halaman ya, 40 halaman sekian. Ini juga memang disadari masih terlalu banyak. Jadi memang Mbak Diah, kami akan upayakan bagaimana dia bisa menjadi 5 sampai paling maksimal 7 halaman, ya, supaya dia bisa dibaca dan bisa menjadi bahan diskusi di lingkungan pemerintahan. Dan itu juga sesuatu kelemahan yang ada di ARC ini, kami tidak punya jaringan yang cukup. Jadi mohon dibantu agar nanti pesan-pesan yang ingin kami sampaikan bisa masuk ke dalam wacana pembentukan kebijakan, terutama di lingkungan pemerintah. Nah, bicara soal bagaimana membuat pekebun rakyat atau small growers di sawit ini menjadi petani yang mandiri dalam bahasa Pak Amo tadi bukan perkara mudah. Karena di satu sisi mereka ada di dalam pusaran ekstraktivisme, betul, dan menjadi korban, tak berdaya. Tapi juga kalau kita tarik mereka keluar dari pusaran ini, persoalannya apakah mereka akan betul-betul bisa merdeka juga, atau mereka malah bisa selamat atau tidak. Kita harus masuk ke dalam kajian-kajian kebijakan pertanian dan perdagangan. Nah, itu persoalannya. Jadi ini antara biarkan saja mereka masuk di dalam pusaran ekstraktivisme itu, tetapi secara lebih kuat, dan tidak sekedar menjadi penyerta. Begitu. Itu yang sebetulnya ada di Gagal. Ini tipis sekali, dan ini pilihan yang sulit. Kita ada dalam satu dilema, situasi yang dilematis gitu. Nah, di dalam situasi yang dilematis yang awal-awal tadi saya katakan, sawit rakyat ini dia sedang berkayuh di antara berbagai karang, ini bisa selamat, tapi juga sekaligus kapalnya tidak bocor, bahkan kemudian karam dan tenggelam begitu. Pilihannya kemudian ada pada kita, oke, kalau begitu kita harus memperkuat satu, kelembagaan petaninya tadi, kelembagaan usaha taninya melalui koperasi. Yang kedua, lalu kemudian diupayakan didorong mereka masuk ke sektor hilirnya, paling tidak hilir paling awal, produksi CPO diberikan kepada mereka, sehingga ada income yang lebih besar, penghasilan yang lebih besar, yang kemudian juga mereka bisa akumulasikan ke tempat yang lain, bahkan mungkin keluar perlahan-lahan dari pusaran-pusaran ekstraktivisme sawit ini. Ya, nah, kerangkanya kita taruh di dalam kerangka yang reforma agraria tadi, karena dia menyangkut soal penguasaan lahan. Jadi ini memang upaya-upaya kita menyusun satu usulan kebijakan yang dia mau sekaligus betul bukan sekedar membuat petaninya kuat di tengah badai dan karang-karang tadi, tapi juga perahunya kuat, begitu. Perahunya kuat dan cukup untuk mereka selamat menyeberangi lautan pusaran ini. Nah, itu pilihan yang sulit, tetapi itu yang kemudian kami ambil supaya 2,6 juta pekebun sawit rakyat itu bisa lebih baik kalau mau tidak dikatakan selamat. Well, mungkin mereka tidak akan merdeka karena mereka ada di dalam pusaran-pusaran relasi produksi komoditas kapitalis, begitu. Itu betul, gitu. Tetapi apakah di dalam proses-proses produksi kapitalisme ini mereka bisa membangun sistem yang juga mengandung unsur-unsur kolektivitas? Ya. Pak Amo tadi bertanya dan juga Mas Tanto aspek sosiokultural yang tidak terungkap. Apakah ada benchmark-nya dengan mengatakan bahwa produktivitas usaha tani atau usaha produksi bersama itu yang tadi dikatakan sangat produktif? Ya, benchmark-nya kita ambil dari satu koperasi ya kelapa sawit yang ada di Sumatera Utara, di daerah Besitang. Benchmark-nya itu banyak kelemahan di situ, tetapi paling tidak produktivitasnya baik dan kemudian pengelolaan usahanya baik, dan mereka secara terang-terangan mengatakan itu usaha bersama yang kolektif. Di situ ada buruh, yes, begitu ya. Karena ini skalanya mereka 1.500 hektar. Ya. Tetapi buruh ini juga bisa ada pilihan-pilihan di antara mereka sebagai anggota koperasi, mau mereka kerjakan sendiri atau dikerjakan oleh orang lain yang disebut dengan buruh tadi, dengan upah yang harusnya lebih baik. Ya. Situasi di situ belum terlalu baik. Tapi kalau anggota mau ikut bekerja sebagai buruh, dia akan dapat double atau bahkan triple income. Income pertama dapat dari bagian keuntungan
atas lahan yang mereka serahkan di dalam usaha produksi itu, yang dikalkulasi dari penjualan TBS, lalu kemudian masing-masing keluarga akan dapat berdasarkan luas lahan yang mereka serahkan. Lalu kedua, kalau mereka bekerja, mereka akan dapat income dari upah. Yang ketiga, SHU-nya. Nah, yang belum terkelola dengan baik di situ adalah bagaimana surplus yang ada tidak sepenuh-penuhnya dikembalikan kepada mereka, tetapi diupayakan untuk masuk ke dalam sektor yang lain, terutama di sektor yang lebih ke arah hilir, yakni pengolahan CPO tadi. Nah, itu benchmarknya memang ada, dan unsur sosiokultural yang harus dikembangkan, seperti semangat di teman-teman koperasi di Besitang itu, mereka mengatakan kami ini kolektif. Memang lahan dimiliki oleh setiap anggota, 2 hektar, 2,5 hektar, tetapi produksinya ini produksi kolektif. Nah, itu saya kira yang harus kita develop, yang harus kita dorong, harus menjadi satu values baru di dalam pengembangan kelembagaan tadi. Selanjutnya, saya setuju dengan Pak Amo untuk mencegah free riders. Di dalam koperasi yang kita jadikan benchmark, kita masih menemukan juga free riders itu ya. Akibat jual beli lahan. Nah, itu juga sesuatu yang harus menjadi satu kesepakatan baru ketika kita akan mengembangkan kelembagaan tani tadi. Nah, Pak Darsono, 5 hektar memang mungkin optimal untuk usaha tani sawit ya. Tetapi 5 hektar jelas satu keluarga tidak bisa kerjakan sendiri. Mereka harus mengerjakannya dengan tenaga kerja. Nah, Pak Darsono bilang akan ada dong eksploitasi buruh lagi, ada pemiskinan buruh di situ. Yes, I am agree that. Karena itu bukan 5 hektar kita bagi-bagi serahkan kepada unit usaha produksi individu, rumah tangga. Makanya kita, walaupun kita bilang tanah bisa didistribusi dan dikuasai oleh tiap rumah tangga 2 sampai 2,5 hektar atau bahkan mungkin lebih, tetapi usaha produksinya itu harus jadi satu unit. Satu unit yang dimiliki secara kolektif. Jadi produktivitasnya terkejar, begitu. Nah, tinggal dipikirkan bagaimana upah-upah buruh di dalam unit produksi itu juga lebih baik. Melebihi dari misalnya UMR yang ada, atau bahkan dengan berbagai macam benefit-benefit yang lain. Sehingga yang namanya proses pemiskinan itu juga bisa ditekan. Saya kira sulit, khususnya untuk sawit, gitu. Kita mengandalkan tenaga kerja rumah, gitu. 2 hektar masih sanggup satu keluarga mengerjakannya, tetapi sudah ditunjukkan produktivitasnya juga tidak baik. Dan kemudian dengan skala lahan yang kecil, mereka tidak bisa mengakses banyak hal yang berkait dengan sarana produksi. Itu berbagai macam kendala yang harus kita pikirkan jalan keluarnya yang paling possible, yang paling mungkin. Nggak mungkin semua hal secara ideal bisa tercapai. Bahkan yang ini pun sudah kita anggap sudah setengah mimpi nih, kalau ini bisa goal, begitu ya. Soal integrasi vertikal, saya setuju juga, ada banyak komoditas, dia tidak bisa atau tidak tepat kalau kita menggunakan logika integrasi vertikal. Tetapi untuk industri sawit ini di tengah pusaran tadi, maka ini pilihan yang tepat. Yang penting kan di basisnya ini, dia kuat untuk memasuki arena yang integral tadi, yang harusnya ke arah vertikal, begitu. Perdebatan koperasi korporasi, well tentu saja panjang ini ceritanya. Saya kira untuk sementara mau saya katakan dulu di sini secara singkat, kami memilih koperasi sebagai sesuatu pilihan karena dia lebih tepat mewakili apa pandangan-pandangan yang ada di dalam konstitusi kita. Begitu. Pak Mizuno, terima kasih banyak mengingatkan kita soal pengembangan sawit di lahan gambut. Memang kami tidak sangat tidak jelas mengatakan bagaimana nasib sawit di dalam lahan gambut ya. Saya bisa setuju mengatakan bahwa sawit jangan dikembangkan di lahan gambut kalau gambutnya masih ada. Tetapi kalau gambutnya sudah berubah, bukan oleh petani, oleh kerusakan-kerusakan yang lain, dan oleh proses perubahan lingkungan masa lalu seperti ditunjukkan oleh IJU dalam penelitiannya, gambutnya sudah berubah sejak 20 tahun yang lalu. Apakah itu masih bisa kita sebut sebagai gambut yang harus kita revitalisasi? Itu that's question juga, begitu ya. Kita tidak bisa membalikkan satu lahan gambut yang sudah berubah kembali menjadi gambut, begitu. Nah, pertanyaannya mau kita apakan ini? Mau kita apakan lahan semacam gini?
Tapi saya setuju sepenuhnya dengan gagasan bahwa memang banyak lahan gambut, terutama di daerah-daerah kubah gambut itu yang masih harus kita selamatkan. Pertanyaannya, kalau petani-petani ada di situ, apa yang harus dibuat? Gitu. Apakah mereka direlokasi? Direlokasi kemana? Apakah pemerintah mau kasih lahannya atau tidak? Gitu. Saya bisa membayangkan 24, juta hutan produksi yang rusak, ya, yang rusak loh ini 24, juta, itu kalau dilepas semua, itu mungkin bisa menjadi area-area baru, apakah untuk relokasi, penanaman kawasan tanaman-tanaman komersial yang tidak cocok di lahan-lahan konservasi seperti gambut, bahkan juga untuk yang lain-lain. Kalau dikatakan 30,8 juta, kami punya angka 34,8 juta kawasan hutan yang tidak berbentuk hutan lagi. Wah, itu malah lebih luar biasa. Jadi kita sudah turunkan sedikit ininya lah ya. Oke, yang disebut hutan lindung, hutan konservasi, kita pelihara. Tetapi kawasan hutan produksi itu, saya setuju 100% dengan Pak Medarsono dari hitung-hitungan kami. Well, apa yang mau disebut dengan kawasan hutan produksi yang sudah rusak itu? Konsesi udah nggak ada. Kalaupun ada di situ konsesi, itu konsesi usang gitu. Kenapa itu tidak dilepas saja, diserahkan kepada masyarakat untuk mereka kelola? Kelola sebagai apa? Well, oke. Kita memikirkan, baiklah, kita coba pertimbangkan aspek sustainability lingkungan dan sebagainya. Karena itu usulannya bukan sepenuh-penuhnya semua kita ubah menjadi agroindustri monokultur sawit atau tanaman lain. Kita coba dorong dan pemerintah harus ambil peran sangat aktif di sini. Kampung-kampung agroforest kami sebut. Perkampungan agroforest di mana di dalamnya di situ ada lahan-lahan yang cukup besar untuk tanaman-tanaman komersial. Kita nggak bisa membuat petani-petani ini kembali ke dalam situasi kehidupan subsisten mereka tentu. Dia harus masuk ke dalam proses-proses produksi, proses-proses ekonomi yang ada pada hari ini. Nah, agroforest maksudnya agar di situ juga green ideas-nya masih bisa tercakup. Dan saya kira banyak contoh di Jawa atau di luar Jawa, masyarakat itu sanggup kok mengelola lahan dalam bentuk hutan, tetapi juga sekaligus di dalamnya ada area-area yang komersial gitu. Dan itu yang harus menjadi upaya-upaya maksimal, apakah di KLHK atau melalui tangan presiden begitu, Mbak Dia, harus kita dorong gitu. Jadi ini bukan sekedar kita dorong masuk ke dalam pusaran ekstraktif sepenuh-penuhnya untuk mengubah lahan-lahan hutan tadi yang sudah rusak menjadi bentangan besar sawit atau tanaman komersial yang enggak gitu loh. Kita justru mau membantu kembali juga gitu loh. Dengan sentra-sentra produksi tanaman rakyat, perkebunan rakyat tadi, dengan kampung-kampung agroforest, kawasan-kawasan yang rusak itu dia ekonomis buat masyarakat, membangun ekonomi yang kuat di lingkungan mereka, tetapi juga mulai mengembangkan upaya-upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan secara keseluruhan. Mas Heri, terima kasih banyak untuk usulan trajektorinya. Well, coba kita pikirkan nanti apakah gambaran trajektori ini bisa kita buat. Dan saya sebetulnya setuju sekali dengan soal trajektori yang terakhir, yang soal industrialisasi itu. Tapi itu juga memerlukan satu diskusi yang panjang juga ya. Nah, kembali ke Pak Mizuno, tadi saya memberi ilustrasi, jangan biarkan petani meninggalkan tanahnya. Saya setuju, justru petani sendiri punya gagasan begitu. Nah, sekarang bagaimana kita menginterpretasi dan memahaminya supaya jangan itu terjadi. Itu sebabnya kenapa mereka harus diperkuat, harus mengakar, sehingga pertanian itu dia menguntungkan. Nah, kalau pertanian secara ekonomi menguntungkan, melalui kelembagaan baru usaha tani bersama ini, tanah-tanah itu tidak akan ditinggalkan kok. Tetap akan menjadi basis-basis atau sumber-sumber livelihood mereka yang bahkan lebih dari cukup. Jadi tanah itu tidak akan ditinggalkan. Tapi kalau diusahakan dalam skala-skala kecil, bahkan sampai 7 hektar dari cerita saya di Bengkulu tadi, itu mereka hanya berpikir pendek. Selesai tanam sawit sudah, anak-anak sudah besar, sudah sekolah, mereka bisa hidup sendiri, ya sudah ditinggalkan pertanian itu. Nah, itu yang kita tidak mau. Saya setuju dengan Pak Mizuno, bagaimana nanti tanah-tanah ini kalau secara umum di Indonesia ini ditinggalkan oleh para petaninya yang sudah dalam kondisi rusak pula gitu. Justru upaya-upaya pencegahan ini kita mulai dengan cara memperkuat mereka, memperkuat usaha tani mereka, sehingga mereka merasakan betul bahwa lahan itu punya fungsi-fungsi ekonomi yang mencukupi pengembangan kehidupan mereka. Kalau soal
pembagian kerja global ya, ini juga diskusinya lain, sulit sekali kita untuk masuk ke situ. Kita coba pikirkan saja di wilayah nasional dan juga lokal. Soal bagaimana mengakses sustainability dari Pak Darsono, saya kira saya setuju karena ini poinnya kan mengarah kepada assessment untuk sertifikasi. Tapi yang kami maksud dan kami bahasakan dengan sustainability ini beyond on that gitu loh. Ini jauh lebih luas dari itu, bukan sekedar sertifikasi. Bahkan tadi kalau teman-teman ingat pemaparan dari tim, bahkan kita mengatakan udahlah belum saatnya nih sawit rakyat dengan semua problematikanya disuruh masuk ke dalam skema sertifikasi gitu loh. Kalau itu jadi problemnya para perusahaannya, that's your problem lah begitu. Maksudnya jangan beri beban kepada petani-petani sawit rakyat kita dengan hal baru yang menyulitkan mereka, sementara mereka sendiri ada dalam tekanan-tekanan yang sudah sulit, gitu, yang sudah mempersulitnya. Jadi yang kami maksud dengan sustainability ini jauh daripada itu. Kita ingin melihat bagaimana usaha tani rakyat, dalam hal ini kebun kelapa sawit, dia mandiri, dia strong di dalam pusaran-pusaran besar ini. Itu yang sustainability-nya secara ekonomi, tetapi juga mulai kita upayakan ada sumbangan-sumbangan konkret mereka kepada apa yang disebut dengan ecological sustainable itu. Saya kira itu komentar umum yang bisa saya sampaikan. Banyak hal tentu masih harus kita diskusikan lebih jauh, tetapi karena waktu kerja juga sudah sangat terbatas, yang kami punya, yang paling mungkin kami lakukan adalah mengemas ulang ini menjadi satu executive summary atau satu ringkasan 5, 6, 7 halaman agar bisa dibahas di arena-arena pembentukan kebijakan. Tentu kami sangat berharap bantuan dari teman-teman KHT untuk bisa membawa itu ke ranah yang tadi. Banyak soal, nanti bisa kita buat, seperti usulan Mas Tanto, kita buat satu policy brief sendiri untuk soal perhitungan, itu juga usulan yang menarik, tetapi untuk sementara kita masukkan saja dulu di sini. Apalagi yang saya kira perlu saya komentar, saya kira secara umum begitu komentar saya, Franz, untuk semua masukan, semua usulan, tapi luar biasa, dari mulai level yang paling abstrak, filosofis, dan juga menohok begitu dari Pak Amo dan Pak Mizuno memberi masukan kita, sampai ke yang lebih teknis, lebih manajemen, lebih ini kepada tingkat kebijakan, dan yang bahkan sangat teknis pada tingkat trajektori tadi sudah dibahas oleh teman-teman. Saya memberi apresiasi yang luar biasa dan penghormatan atas semua input itu. Oke, terima kasih Kang Gepeng atas tanggapannya. Saya coba masih sedikit ada waktu untuk bisa memberikan kesempatan kepada pihak SPOS KHT untuk memberikan tanggapan terbaru. Apakah masih ada? Dari siapa saja dari ke SPOS KHT? Ya, Mas Irfan. Oh, Mas Irfan, ya. Silakan Ya. Mas Irfan. Terima kasih, Pak. Mangga, silakan. Nggak ada tanggapan terbaru sih, cuma ya saya ingin mengatakan sama dengan teman-teman yang lain, selamat akhirnya selesai ya, meskipun dalam situasi yang cukup sulit ya. Semuanya harus jalan, tapi sudah bisa selesai. Dan kalau saya sih mengenai kontennya tadi yang disampaikan Mas Heri sudah kita diskusikan. Ya memang ya begitulah dari 4 hal yang disampaikan tadi. Ada beberapa catatan tambahan saja. Saya soal rekomendasi tadi, bahwa menarik benchmark yang digunakan teman-teman Kang Gepeng dan teman-teman dari Sitang misalnya, ketika benchmark yang dipakai itu bisa kemudian dikembangkan ke banyak tempat, itu menjadi satu hal yang baik sekali. Saya sih melihatnya begini, karena kami juga di SPOS Indonesia kita kan mengembangkan hal yang sama sebetulnya. Ini prosesnya masih panjang ya.
Kami mencoba mengembangkan hal yang sama. Tadi Mas Heri sudah mengatakan di Kota Waringin Timur dengan unit manajemen sawit rakyat. Mimpinya sih 10.000 hektar itu jadi satu. Tapi kalaupun nggak 10.000 ya 5.000, ada di 5 desa itu jadi satu, sekitar 2.000-an juga akhirnya kita data gitu ya. Memang PR-nya tidak semua tipikal masyarakatnya kan sama. Suka tidak suka ketika penguasaannya adalah individu, mengambil keputusannya itu ada di keluarga. Nah, itu beratnya di situ. Tadi Mas Heri pernah mengatakan teman-teman di Jogja sini punya pengalaman dengan Koperasi Waneman Nunggal Lestari, sawit rakyat. Awalnya bisa kuat itu pemasaran jadi satu, tapi lama-lama karena pengambilan keputusannya ada di keluarga itu juga jadi challenge. Nah, yang mungkin bisa dimasukkan, dimainkan, saya masih percaya pada relasi supply chain ya. Jadi ketika koperasi itu, kalau untuk yang cair begini, ketika koperasi atau BUMDes atau apapun itu, unit manajemen itu menempatkan dirinya sebagai, kalau tidak bisa jadi satu holding kayak tadi yang benchmark yang di Sitang, maka ya tempatkanlah koperasi atau kelembagaan itu sebagai pasar, sebagai pengumpul gitu, memerankan diri sebagai pengumpul. Atau tadi gagasan yang menarik tadi disampaikan Pak Sudarsono, ya sudah saatnya PKS misalnya itu dibangun di tingkat petani. Hitung-hitungan kami ketika ada 5.000 hektar, PKS yang 30 ton per jam itu terpenuhi gitu. Artinya PKS itu bisa menjadi ekonomis, jangan sampai kemudian yang banjir adalah PKS mini juga. PKS mini uji coba teman-teman di Jambi, akhirnya gagal karena kalah bersaing buang barang dan kalah bersaing ngambil TBS dari rakyat. Itu juga yang harus diperhitungkan. Pada titik tertentu pemilik lahan pengambil keputusan itu perhitungannya bukan lagi kolektivitas, tetapi perhitungannya adalah perhitungan ekonomis, dia lebih untung mana masuk ke lembaganya sendiri atau ke keluar. Itu jadi jadi catatan. Yang kedua soal free rider. Kita menurut saya iya betul itu ada, tetapi kita mesti juga hati-hati menempatkan hati-hati meng-highlight free rider ini sebagai bagian yang menjadi sepertinya itu signifikan sekali gitu. Bahwa itu ada kuat, iya, di banyak tempat cukong, atau saya kok lebih suka mengatakan pengusaha ya, karena kalau cukong itu kesannya terus koyok jahat gitu. Ya kadang-kadang jahat juga sih. Tapi begini, orang-orang kota yang ingin jadi pekebun, ingin jadi pekebun, ingin investasi, investasi itu juga bukan sesuatu yang harusnya itu menjadi selalu merugikan orang kampung. Karena apa yang kita jumpai di banyak kampung dampingan teman-teman mitra kami, petani di desa ya dia butuh modal, dan butuh modal pilihannya ada dua, dia mau utang atau dia harus cari investor dengan bagi hasil atau bagi tanah atau yang lain gitu. Dan risikonya yaitu bahwa kemudian muncul pemain-pemain yang buka lahan, memang sengaja buka lahan, bakar hutan, kemudian dijual, iya itu banyak juga. Kalau kita lihat Kerokan Hulu itu banyak itu kasus itu. Gitu. Ini memang tidak bisa digeneralisir. Variannya cukup banyak. Tapi saya secara umum saya senang sekali menarik catatan-catatan dari teman-teman itu memberikan background. Jadi policy brief ini seperti memberikan background terhadap apa yang sedang kita coba dorong, resolusi agraria gitu kan. Mempertegas sebetulnya maunya kemana sih. Kalau saya pemerintah atau Indonesia ini mau dikemanakan nih? sawit rakyat ini mau dikemanakan, sawit mau dikemanakan, dan posisi sawit rakyat itu dikemanakan. Kang Gepeng berulang kali menyampaikan angka 2,6 juta pekebun sawit itu mau dikemanakan. Meskipun saya juga tanya, benar kok 2,6 juta?
Dari mana angka itu? Seperti Kementan juga mengatakan sawit rakyat itu ada 6 juta. Kami selalu mempertanyakan, emang benar 6 juta? Dari mana 6 juta hektar gitu? Kok nggak tahu kok, belum pernah didata kok, alamatnya nggak ada kok. Gitu kan istilahnya Mas Heri itu sempat mengatakan ini mau berkirim bantuan ke apa itu permajaan ke sawit rakyat itu kayak kirim vessel tapi nggak ada alamatnya itu. Alamatnya nggak ada sawit rakyat itu. Gitu. Jadi ini ya PR lain lah. PR-nya terlalu banyak dan di dalam di antara PR yang begitu banyak dan catatan yang begitu banyak yang dilontarkan disusun oleh teman-teman ARC kan sekarang muncul ISPO yang wajib pada 2025 untuk sawit rakyat. Nah ini tantangan yang benar-benar kita cuma punya waktu 5 tahun. Mampu nggak? Kalau nggak mampu ya sudah lewat ini barang ini. Sawit nanti ya mungkin ini kan hanya masalah komoditas saja. Bisa jadi nanti ganti kopi, bisa jadi kakao, bisa jadi ganja, bisa jadi apa gitu. Yang laku dan gampang dijual. Saya kira itu sih. Sawit ini kan kalau saya sendiri sih melihat sawit ini adalah komoditas yang kebetulan nilai ekonominya sedang bagus, cukup tidak terlalu susah untuk dibudidayakan. Kalau istilah teman-teman di kampung tepian buah di Kalimantan Timur itu, kami nggak harus bertani susah-susah Pak, tinggal ditanam saja, tinggal pergi, besok kita masanya kayak karet itu gitu. Meskipun dengan begitu jadi hasilnya jadi jelek banget, produktivitasnya jadi parah gitu. Saya kira itu sih. Terima kasih, selamat sekali lagi teman-teman ARC sudah menyelesaikan policy brief ini. Tinggal ke depan memang yang harus dipikirkan adalah strategi mengemas dan bagaimana kita menyampaikan policy brief ini baik pada pengambil kebijakan atau lewatan publik sebetulnya. Karena suara-suara kayak gini kan tidak banyak beredar di publik yang kemudian membuat pengambil kebijakan merasa perlu untuk melakukan sesuatu tentang sawit rakyat ini. Itu. Reforma agraria ada meskipun nggak jalan, tetapi ketika dihadapkan pada situasi bahwa ini sawit, itu jadi mentok seperti tadi dikatakan Mas Rina. Semoga ini bisa menjadi booster lah, bisa menjadi pendorong proses-proses itu. Saya kira itu saja teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Irfan. Mungkin kita akan bisa memberikan selanjutnya tanggapan kita. Ada penanggap mungkin, ada Pak Amo. Ya, silakan Pak Amo. Nah, saya hanya mengucapkan itu aja. Selamat dan sukses. Saya pikir ini satu policy brief yang modal bagus. Kalau toh ada perbaikan, revisi, itu saya pikir minor aja begitu. Jadi saya ucapkan selamat. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Mo. Masih ada dari teman-teman yang lain, dari peserta mungkin, atau dari penanggap yang lain? Dari peneliti, para peneliti yang ikut terlibat? Oke, jika begitu terima kasih. Saya selaku moderator sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang bergabung dalam forum ini, baik dari teman-teman dari tim Policy Brief, ARC, maupun para penanggap, Bapak Amo, Bapak Mizuno, Bapak Darsono, Mbak Diah, Pak Heri, dan Pak Irfan dari pihak Kehati, juga bagi teman-teman dan para peneliti yang juga ikut berkontribusi besar terhadap Policy Brief ini, juga termasuk kepada orang-orang yang memang diundang dan terlibat dalam forum kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Ini forum yang sangat luar biasa. Hampir 3 jam lebih kita berdiskusi, beradu argumen, dan lain-lain. Semoga ini menjadi hal yang sangat positif untuk ke depan. Mungkin begitu aja. Terima kasih sekali lagi. Kita bertemu di lain kesempatan. Pokoknya tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari lagi. Jadi sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Mbak Dia.